Halo Sobat Guru Penggerak, salam kenal dan salam sehat untuk kita semua. Saya Rani Marlina Purba, calon guru penggerak Angkatan 11 dari TK Harapan Masa Depan Cerah 02, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Pemaparan tentang demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, adalah seorang pendidik, pemikir, aktivis, pelopor, dan pejuang pendidikan di Indonesia. Beliau mendirikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan terbesar di Indonesia yang menjadi cikal bakal pendidikan modern pada masanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun semboyan pendidikan yang digaungkan oleh beliau yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada peserta didiknya. Ing Madya Mangunkarso artinya seorang guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri peserta didik untuk terus belajar. Tut Wuri Handayani artinya guru harus memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didiknya. Prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama, membangun karakter, yakni pendidikan harus mampu membentuk karakter yang tangguh dan berakhlak mulia. Kedua, memberdayakan individu, yakni pendidikan harus memberdayakan individu untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Ketiga, menjunjung tinggi kemerdekaan, di mana pendidikan harus memberikan ruang yang luas bagi kemerdekaan individual. Dan yang keempat, mendorong kreativitas, di mana pendidikan harus mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi. Pendidikan yang berpihak pada murid, yakni yang bertujuan agar murid memperoleh pemahaman yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan. Tujuan pendidikan juga untuk pribadi yang mandiri dan kritis, serta mendorong setiap anak untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan dalam dunia pendidikan saat ini, termasuk cara mengintegrasikan nilai-nilai dan filosofi beliau ke dalam lingkungan sekolah. Adapun alasan-alasan kontekstual penerapan ide atau gagasan tersebut yakni yang pertama, visi pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Yang kedua, pendidikan inklusif, yakni mendukung pembelajaran berbasis keterampilan, menciptakan lingkungan yang merangsang perkembangan optimal peserta didik. Dan yang ketiga, kolaborasi dan pengetahuan, di mana kita merumuskan cara-cara untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pemimpin masa depan yang inklusif, berani, dan berwawasan luas. Adapun hasil dari penerapan ide atau gagasan tersebut yakni pertama, melahirkan pemimpin masa depan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan dan imajinasi kreatif untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kedua, menumbuhkan nilai-nilai kehidupan, di mana mendorong perkembangan karakter, kejujuran, etika, empati, dan kepedulian terhadap sesama melalui pendidikan. Dan yang ketiga, kemajuan pendidikan global, yakni menciptakan lingkungan yang dapat memfasilitasi murid dalam memahami, menghargai, dan berkontribusi secara konstruktif dalam masyarakat global.
Adapun tantangan dalam penerapan ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara di sekolah kami yakni pengintegrasian nilai-nilai Ki Hajar Dewantara yang komprehensif sehingga dapat diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Adapun solusi yang kami gagas yakni yang pertama, pengembangan metode pembelajaran yang mendukung dan mendorong kemampuan peserta didik untuk memahami, menerima dan menghargai perbedaan individual. Yang kedua, menerapkan kurikulum yang memadukan unsur lokal dan global, memungkinkan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna. Penerapan pembelajaran di kelas berdasarkan pemikiran KHD di sekolah kami yakni pembelajaran berbasis digitalisasi TIK, di mana pembelajaran ini mengacu pada kodrat zaman, yakni guru menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan pembelajaran menggunakan game sederhana yang dibuat oleh guru menggunakan media Canva ataupun PowerPoint. Kegiatan ini merangsang interaksi antara guru dan murid, antara murid ke murid, mengajarkan kepada anak-anak untuk mengelola emosi dan mengembangkan karakter sosialnya, saling membantu dan memberikan semangat pada siswa yang mendapatkan giliran, dan memberikan aplaus atau apresiasi saat anak tersebut berhasil memainkan game. Pada umumnya, taman kanak-kanak tidak ada pemberian tugas rumah atau PR kepada anak-anak PAUD. Namun kali ini kami menggunakan media Google Classroom dalam pemberian tugas rumah dalam rangka penguatan karakter siswa dengan melibatkan wali murid. Konsep Google Classroom di sini adalah penguatan karakter siswa seperti contoh tugas yang diberikan oleh guru. Guru memberikan tugas yaitu mengirimkan video singkat saat anak memberi makan hewan peliharaan dan video diunggah ke Google Drive di mana link sudah disematkan di dalam tugas tersebut. Tugas tersebut diharapkan mampu mengembangkan karakter siswa yang menyayangi ciptaan Tuhan dan peduli dengan lingkungan sekitar serta menumbuhkan kebaikan pada diri anak-anak tersebut. Selanjutnya, penguatan karakter dan nilai-nilai religius. Yang pertama adalah penerapan 5S dan budaya tomat. Siswa salim ke guru, mengucap salam sambil tersenyum dan tak lupa sopan dan santun. Ada 3 kata ajaib yang disingkat menjadi tomat, yakni tolong, maaf, dan terima kasih. Kedua hal ini sudah menjadi tradisi budaya tidak hanya di sekolah, namun juga dalam lingkungan bermasyarakat. Yang kedua adalah zero plastik, di mana tujuannya membersihkan sampah-sampah plastik dan melakukan daur ulang untuk hal yang lebih bermanfaat. Contohnya, membuat pot bunga ataupun ekobrik dan lain-lain. Yang ketiga yakni perayaan Hari Besar Nasional dan Agama, di mana kegiatan ini membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme siswa, juga nilai-nilai keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan budi kesusilaan. Dan yang terakhir ada operasi safety. Guru menuntun siswa agar selalu selamat baik saat datang ke sekolah maupun saat pulang dengan memeriksa kelengkapan berkendara oleh orang tuanya seperti memeriksa helm, jaket, lampu rating atau lampu sein, dan lain-lain. Sehingga didapatlah kesimpulan yang pertama, dalam mendidik, sekolah wajib mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, menghamba kepada siswa dengan cara menuntun mereka kepada tujuannya. Ketiga, sekolah mensupport pendidik untuk meningkatkan kompetensi profesinya agar cara mengajar bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak ada lagi teacher center di kelas. Dan yang terakhir, pendidik tidak boleh bosan dalam memberikan teladan baik kepada murid maupun lingkungannya. Sekian pemaparan dari saya, salam guru penggerak, salam sehat, dan terima kasih.